Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu karena katun keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50 ada mereka yang tidak rela dibatalkan. Dan itu kami paksakan. Dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ketun. Tapi kami yakin kalau ketun itu kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa sakdek saknyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya. Saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen kiriknya dan sebagainya sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana, apakah ATF BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini, kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya, ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Kita akan simak argumentasi dari Deddy Sitorus yang mirip dengan Prof. Mahfud. Kenapa narasinya tidak sampai pada siapa yang harus bertanggung jawab dan dipidana ya teman-teman. Ya, kita coba simak argumentasi Deddy Sitorus ya. Negara dari orang kaya gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan? Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Sepakat. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak.
ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Nah, itu dia. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini, Pak, supaya ada efek jerah, Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak. Pembersihan di dalam, Pak. Sepakat. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat. Sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut, Pak. Ya, teman-teman dengar sendiri kan, narasi penegakan hukum ini yang masih kurang. Narasi penegakan hukum sehingga semua takut, ini juga yang disampaikan Prof. Mahfud ya. Kita lanjut. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos. Bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Narasi penegakan hukum sama seperti yang disampaikan Profesor Mahfud. Ini benar-benar poin yang sangat penting, kritik dan saran yang sangat bagus dari Bung Deddy Sitorus kepada Pak Nusron ya teman-teman. Narasi penegakan hukum ya. Kalau kita mau maju, hukum itu harus tegak ya teman-teman. Tidak ada negara maju yang hukumnya tidak bagus, tidak tegak, tidak kuat. Kuncinya di situ ya teman-teman. Mau bikin apapun kalau hukum lemah bisa dibengkokkan semua program-program itu. Jadi ini poin yang sangat bagus dari Deddy Sitorus, narasi penegakan hukum ya. Yaitu kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.